Shalom, salam sehat bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Menyambut Yesus. Menyambut seseorang yang hendak hadir di rumah kita, di mana kita tahu waktu kehadirannya dan tujuan kehadirannya. Tentu kita melakukan persiapan dalam menyambutnya. Misalnya saja mempersiapkan hidangan yang dapat dinikmati bersama, mempersiapkan rumah senyaman mungkin bagi yang sedang kita tunggu, dan bahkan memberitahukan untuk seluruh anggota keluarga akan kehadirannya di rumah kita. Sehingga seluruh rumah dan orang yang tinggal di dalam rumah siap untuk menyambut tamu yang sedang dinantikan. Dalam hal ini Yesus menjelaskan bagaimana menjadi yang terdahulu dan terbesar di antara para murid-Nya, sebab mereka dalam perjalanan bersama Yesus memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jika ingin menjadi terdahulu, maka harus menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semuanya. Kemudian dilanjutkan tentang bagaimana seharusnya penyambutan kita terhadap orang di sekitar kita dengan menggambarkan penyambutan kepada seorang anak kecil. Sebab sering terjadi tindakan yang tidak layak terhadap anak kecil, misalnya dengan tidak memperhitungkan mereka dalam persekutuan, atau bahkan mengatakan mereka tidak layak untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Sementara Yesus mengajarkan bahwa untuk menerima kerajaan sorga harus memiliki hati seperti seorang anak kecil. Maka tindakan penyambutan kita terhadap seorang anak seperti yang Yesus contohkan di hadapan para murid, yaitu penuh dengan kehangatan, ditempatkan di tengah mereka, artinya menjadi pusat perhatian, dan Yesus memeluknya, artinya menyayangi, mengasihi anak tersebut dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kenapa harus anak kecil? Sebab mereka dianggap belum memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan. Yesus hendak menunjukkan bahwa bukan kebijaksanaan dan kekuasaan yang membuat seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, yang dituntut adalah iman dan sikap rendah hati. Demikian tindakan kita terhadap semua orang. Tindakan yang menghargai dan mengasihi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Yesus katakan, itulah penyambutan terhadap Yesus. Dilanjutkan kembali, dan barang siapa menyambut Yesus, maka dia sedang menyambut yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Tindakan kita terhadap sesama dengan menghargai, menghormati, dan menyayangi mereka dengan penuh kehangatan, ketulusan, dan kerendahan hati adalah cara kita dalam menyambut Yesus dan Allah Bapa yang mengutus Putra Tunggalnya sebagai juru selamat dunia ini. Sahabat yang baik hati, dalam kehidupan kita ini terhadap siapapun, mari kita lakukan segalanya dengan kehangatan, ketulusan, dan kerendahan hati tanpa mengharapkan imbalan. Demikianlah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus, Raja yang penuh kemuliaan.
Lakukan segalanya dengan kehangatan, ketulusan, dan kerendahan hati terhadap semua orang tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan memampukan kita melakukan semuanya itu di dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kami mempersiapkan menyambut Engkau di dalam kehidupan kami melalui tindakan kami sehari-hari terhadap semua orang. Dengan tindakan yang penuh kehangatan, yang penuh ketulusan dan kerendahan hati terhadap sesama kami. Demikian kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.